bahkan tidak bisa menghargai produk hasil dari dalam negerinya. Agak gregetan juga, kenapa kok bisa kayak gitu. Gimana caranya kita bisa articulate value-nya lewat messaging yang tepat ke orang yang tepat di waktu yang tepat. Hai, gue Alvin Citrowirjo, Product Designer and Creative Director dari Alvin T. Welcome to Shape of Thoughts, a podcast di mana kita menggali lebih dalam dari hal-hal yang berhubungan dengan desain di Indonesia. So, I would like to invite you to join the conversation by hitting the subscribe button. Lebih penting niche market atau mass market in design? I think orang suka nanya atau orang suka bingung, kita kalau misalnya sebagai desainer nih, kita harus targetin the mass market atau nggak the niche market. I think di Indonesia nih sekarang the mass market itu selalu jadi target utama. Konsekuensinya tuh kadang-kadang mass market is very conservative. And terus udah gitu, kebanyakan juga the mass market is driven by the market basically. Jadi market lagi butuhnya apa, atau sukanya apa, atau seleranya gimana, tuh kadang-kadang itu yang akan ngedrive the designer basically untuk try to appeal to the mass market. Kalau misalnya my personal opinion sih, I think we need more designers yang bisa develop atau nggak nge-build more niche markets. Jadi kayak small players, small communities yang bisa offer something unique, yang bisa develop something different than the mass market basically, atau nggak yang bisa develop new character and personalities. I think that is needed now di Indonesia sih. Tentunya kalau misalnya lagi mau masuk ke dalam sebuah niche market, it's very risky. Kadang-kadang orang bilang it's very dangerous karena misalnya marketnya terlalu kecil. Tapi at the same time, with enough optimism, kita justru malah bisa create changes through the niche market. So I think nggak bisa dibilang sih antara mass market atau niche market mana yang lebih penting. Tapi kalau di Indonesia sekarang sih, I would be more excited to see more designers yang bisa develop the niche market. Jadi gimana tuh cara nge-develop market yang lebih niche? Tentunya market yang lebih niche tuh lebih challenging karena porsi dari pasarnya tuh lebih dikit. Mungkin kita juga mau coba target sebuah needs atau kebutuhan yang agak lebih spesifik gitu. I think sebagai designer atau creative individual, kita harus go deep into the subject yang kita mau coba olah. So whatever it is lah ya, misalnya kalau misalnya kita mau fokus on a specific materials, dan kita harus benar-benar mengerti si material ini datangnya dari mana, terus udah gitu kayak sejarahnya seperti gimana, value perception-nya dari dulu, sekarang, atau kira-kira ke depannya mestinya kayak gimana, dan terus udah gitu kita harus tahu juga kondisi marketnya dari tahun ke tahun, atau enggak istilahnya from a certain period until the present tuh kayak gimana, supaya kita benar-benar bisa ngerti. We also need a lot of concentration and focus. Jadi kadang-kadang nih kita sangat sering ke distract towards opportunity lain, tapi at the same time itu yang bikin kita malah bisa jadi kehilangan fokus. Dan kalau misalnya kita sibuk untuk mengejar new upcoming opportunities, itu juga kita lama-lama tanpa sadar berusaha untuk ngejar the mass market. So focus is very important. Concentration juga very important, dan kita harus benar-benar yang kayak become the master of the subject yang kita mau olah. Gimana sih cara ketemuin niche? So mungkin dulu gue terexpose ke furniture manufacturing industry. Terus udah gitu di situ tuh baru pertama kali ke expose ke material rotan khususnya, atau nggak furniture yang berbasis material rotan gitu. I was just fascinated the fact that populasi dari si tanaman ini tuh majority ada di Indonesia. Terus udah gitu sempat ada heboh, sempat ada masa kejayaan atau masa keemasan di tahun 80-an gitu. Tapi akhirnya industri itu in decline somehow. Si material ini memiliki image yang material murah meriah dan nggak bisa dianggap menjadi sesuatu yang sangat premium atau luxurious gitu ya. Padahal di Eropa dan di Amerika itu ada beberapa furniture manufacturer yang bikin a very high-end atau nggak luxury furniture tapi dengan material yang sama. I was interested and at the same time agak gregetan juga kenapa kok bisa kayak gitu. Nah, I think dengan waktu dan terus deh gitu gue juga berusaha untuk mengolah dengan reinterpret old designs, dengan mereinterpret teknik cara membuatnya dengan desain yang lebih modern. Akhirnya jadi lebih tahu problemnya apa. Lama-lama jadi juga ke challenge terhadap gimana caranya memasarkan.
itu tuh ada a lot of struggle di situ. Somehow the struggle, the time, and the effort yang I put into making something yang seakan-akan it's very challenging tuh, it's actually rewarding at the same time. Nah, the problem is market yang bisa mau appreciate furniture yang berbasis rotan bikinan Indonesia, didesain oleh orang Indonesia, tapi dengan harga yang atau positioning yang agak premium, itu tuh jumlahnya sedikit sekali. Atau nggak bisa dibilang marketnya is actually very niche. Nah, marketnya di Indonesia nih bahkan tidak bisa menghargai atau belum begitu bisa menghargai produk hasil dari dalam negerinya sendiri gitu ya. Yang bikin gue jadi lebih gregetan lagi gitu. Nah, I think all of this nih jadi bikin gue bisa berpikir kayak, okay, maybe this is the role yang I need to play. I think this is my job maybe on trying to fix this. And itu becomes my niche. So, seperti kayak di latest collection kita nih, justru sekarang kita malah go even more niche. Jadi dengan mengolah sebuah produk yang, again, berusaha untuk gabungin budaya yang tradisional, tapi dengan overall aesthetical language yang lebih kontemporer, dan terus udah gitu kita juga bikinnya ini jadi limited pieces atau nggak one-off, karena itu menjadi salah satu bagian dari filosofi kita untuk tidak memass produce atau memass marketkan high quality craft, akhirnya malah jadi lebih niche. Tapi at the same time, itu makes us even more special gitu, atau enggak lebih berbeda daripada yang ada di pasar. Semua ini ada plus dan minusnya, ada pro dan kontranya. It's all depends on the choice you take as a creator gitu ya, atau enggak as a creative person. Tapi that's the choice that we've made so far. So mungkin gue nggak begitu terlalu fokus ke whether ini bisa appeal to the niche market atau the mass market. Tapi salah satu fokus yang paling penting itu juga whatever we create itu has to resonate benar-benar dengan what I believe in atau what we believe in. Emang filosofi dari berkarya ini yang akhirnya menghasilkan desain seperti ini, tapi desain ini karena mungkin agak berbeda daripada yang di pasar, akhirnya cuma bisa appeal ke certain market gitu. Nah, akhirnya marketnya tuh bisa dibilang agak niche. Jadi kadang-kadang hasil dari sebuah produk yang agak niche itu bisa dibilang jadi end result-nya, bukan tujuan awalnya. Setelah sekarang hampir 17 tahun, I realized that menggali subjek ini lebih dalam, berusaha untuk berkarya di area itu dengan begitu banyak keterbatasannya, ternyata bikin gua dan my team itu juga bisa belajar lebih banyak, malah kita bisa lebih mencintai salah satunya negara ini, tapi juga budayanya, alamnya, dan lain-lain. Dan ternyata by doing so, kita bisa generate value yang otherwise tuh sebelumnya nggak begitu ada, merasa kayak, okay, I think this is the area yang I need to focus on. Sebenarnya nggak ada jawaban akhir dari situ sih, because it's a very long process dan kondisinya tuh selalu berubah-ubah. It's probably not I found my niche, tapi that's probably how it got developed. Ngebangun demand di market yang niche itu gimana sih? Mungkin kita pertama harus tahu dulu sebenarnya marketnya tuh ada apa enggak. Jadi kadang-kadang kita merasa kayak, okay, there should be enough people sih, kelihatannya ya, mungkin yang suka value ini gitu. Nah, cuma kita harus make sure gitu ya, itu bahwa market itu ada. Karena kalau misalnya nggak ada sama sekali, dan akhirnya the product yang kita bikin tuh nggak ada pasarnya. On the contrary, kita juga bisa coba develop the market. Kalau misalnya kita mendesain sesuatu, produk, space, services, dan lain-lain, atau brand, itu kan sebenarnya kita mau coba offer a certain value to the market. Selama value-nya tuh bagus gitu ya, positif ya, jadi maksudnya ada impact yang positif, dan ada value yang bisa dikasih ke potential orang yang bisa punya certain problem, bisa jadi solusi, itu mestinya akan selalu ada market di situ. Nah, cuma gimana caranya? Jadi salah satu caranya adalah kita harus selalu bisa put that into the public. Jadi itu kalau misalnya itu sebuah produk ya tentunya dipasarkan lewat pameran kayak pop-up shop lah, maksudnya dengan segala macam cara. Exhibitions, kalau misalnya itu it's an idea bisa disuarakan lah. Kalau misalnya itu film atau something of a visual nature itu bisa disiarkan, itu channelnya masing-masing gitu. Tapi the most important thing is basically you need to put it out into the market first. And then you need to understand kayak orang-orang yang kira-kira bisa resonate dengan itu tuh mereka ada di mana. And then mereka punya behavior tuh seperti gimana. Itu ada banyak puzzle-nya yang basically kita harus mulai rangkai gitu. Begitu kita udah tahu nih,
marketnya ada di mana, mereka posisinya di mana, mereka behaviornya kayak gimana, mereka punya preference seperti apa, dan kita baru bisa sharpen the messagingnya. Jadi sebenarnya value-value ini nih harus disampaikannya dengan cara seperti apa, supaya itu menjadi lebih efektif bagi mereka, dan supaya itu bisa lebih, istilahnya agak lebih kena ke needs mereka. Nah, these certain needs ini juga kita harus mengerti ya. Jadi, there's wants and there's needs. Tapi there's also practical needs and there's also emotional needs. Jadi, certain people yang mau beli produk yang tertentu ini mungkin bukan hanya masalah fungsinya doang, tapi sebenarnya udah lebih fokus ke emotional needs, seperti dia mau dianggap, atau nggak dia mau kelihatan lebih superior daripada yang lain, atau nggak dia lebih merasa ini bisa ngebangun karakter pribadinya, atau nggak ini bisa allow him or her to have more freedom misalnya. There's a lot of emotional atau psychological needs juga yang kita harus mengerti. It's a lot of work, and benar-benar itu kita harus belajar untuk bisa nge-tailor the product and the messaging. Jadi kayak gimana caranya kita bisa nge-deliver atau bisa articulate value-nya lewat messaging yang tepat ke orang yang tepat di waktu yang tepat. Saat niche produk sudah dipakai secara massal, apakah itu tetap niche produk? Jadi kalau produk udah dipakai by the mass market, tentunya it's not a niche product anymore. Jadi mungkin dulu mobil listrik pas mereka baru mulai, mungkin Tesla baru mulai muncul di mid 2010s maybe or 2012, it's a very niche product gitu. And terus udah gitu market yang mau beli itu it's a very niche market. Tapi sekarang dengan adanya begitu banyak pemain, dan terus udah gitu because regulation-nya tuh udah mulai diarahkan ke arah mobil listrik dan lain-lain, pemainnya ada banyak, then produk dari mobil listrik itu it's no longer bisa considered as a niche product. Or orang yang bisa beli mobil listrik itu is no longer a niche market. Now it's becoming a bigger market. It's probably not the mass market yet kalau di Indonesia, tapi kalau di negara-negara lain seperti di China atau di Europe atau in the United States, itu it's a mass market already. Sama seperti kadang-kadang kita suka lihat merek-merek tertentu yang bikin certain line yang waktu itu pas awalnya hanya dipakai oleh segelintir orang doang gitu. That product can be considered niche. Tapi terus begitu karena orang-orang ini populer, mau diikutin oleh orang-orang lain, akhirnya tante-tante, om-om, bapak-bapak, ibu-ibu segala macam tuh pada pakai produk itu, akhirnya it's no longer a niche product anymore. It's a mass product. So in a way, niche, mass itu tuh it's a very conditional thing. Itu benar-benar tergantung sebuah kondisi, dan kondisinya tuh selalu bisa berubah ya, tergantung dari banyaknya demand and supply tentunya. And at the same time juga it's all about perception. Terus tentuin harganya gimana? Jadi kan kalau misalnya nentuin harga itu sebenarnya semuanya berhubungan antara supply sama demand. It's a very economical situation lah ya. Kadang-kadang nih ada certain product yang punya appeal sangat spesifik, bisa ditargetin ke market yang sangat niche. Dan kalau misalnya market itu tuh kebetulan punya dispensable income yang besar, dan produk ini bisa dijual at a very premium istilahnya. Karena si marketnya ini nih punya disposable income yang tinggi dan buying power yang besar gitu istilahnya. Tapi kalau misalnya ada juga mungkin certain market yang bisa dibilang niche, jadi mungkin orang yang butuh sapu tapi ukurannya pendek gitu gara-gara rumahnya agak kecil atau ceilingnya lebih pendek dan lain-lain. Tapi mungkin bisa aja juga ada market yang nggak premium, tapi terus udah gitu ada certain market segment yang bisa dibilang agak niche, yang mereka punya kebutuhan, tapi mereka ini bisa dibilang nggak punya disposable income yang besar atau buying power-nya lebih kecil. Nah itu harga juga sangat berpengaruh di situ. Nah ini emang tentunya yang kita sering dengar tuh niche market selalu agak suka konon di-associate dengan market yang lebih luxury. Karena kalau misalnya, kalau kita lihat dari kondisi ekonomi gitu ya, piramidnya basically, the lower end, volume-nya lebih besar, tapi at the same time, buying power-nya agak lebih kecil gitu. Buying power yang lebih besar, biasanya agak di atas, dan terus kayak gitu jumlahnya lebih kecil. Nah ini nih emang semua tergantung dari strateginya, dan how much value the product itu bisa actually be offered to the customer. Value ini juga sangat
as cute, jadi sangat nggak terang-terangan gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau misalnya di produk yang udah sangat niche, itu udah bukan lagi material atau cost of labor atau misalnya function anymore, tapi lebih offer emotional atau nggak psychological needs. Jadi ada banyak orang yang beli bener-bener nih jam tangan mahal banget, hanya diproduksi 20 pieces 1 tahunnya, dan ini bisa dijual dengan harga yang sangat premium gitu. Nah itu mungkin yang benar-benar dijual adalah prestige, exclusivity, individuality, dan lain-lain gitu. Nah itu that is what people are paying for gitu. Nah ini it really depends. Jadi kayak harga itu tentunya adalah currency untuk exchanging values, tapi value-nya nih sebenarnya nggak ada batasannya. I think that's the challenge for every one of us basically. So basically just to recap, I think niche itu is a condition. Jadi itu kondisi yang benar-benar bergantung kepada size of the market. Dan terus dari gitu kondisi ini semuanya selalu berubah-berubah tergantung dari waktu, kondisi ekonomi setempat, how much value atau how well the product perform, how well the market behaves, dan terus dari gitu ini tuh selalu bisa berkembang either makin besar jadi mass market atau nggak misalnya jadi kecil jadi benar-benar marketnya jadi hilang gitu ya. In the end, whether mau masuk ke dalam mass market atau ke niche market, it's an option. Tentunya di antara itu kita nggak bisa lihat semuanya tuh benar-benar hanya black and white antara mass atau niche. Itu semuanya ada banyak gradient di situ. Cuma I think kalau misalnya di Indonesia sekarang ini, I think we need more people yang lebih daring dan bold ideas untuk bisa develop the niche market supaya kita bisa berubah dan hopefully there's a lot of innovation yang bisa terciptakan di dalam prosesnya gitu ya. Thank you for tuning in. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan atau request topik, bisa komen aja langsung di bawah. Jangan lupa untuk like and subscribe. I'll see you in the next episode. Gua Alvin Citrawijo, and this is Shape of Thoughts.